Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di siang hari ini di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tentunya adalah bulan yang istimewa, adalah bulan yang mulia, bulan yang kita ditekankan untuk memperbanyak ibadah di dalamnya dengan berbagai macam ibadah. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sebagian kaum muslimin terlalaikan dari beribadah di dalam bulan Ramadan. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bulan Ramadan ini hanyalah seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka dia menjalankan rutinitas kesehariannya seperti biasa. Bahkan yang biasa bermaksiat pun bermaksiat seperti biasa. Maka ini diantara sebabnya adalah karena sebagian orang tidak memahami dan tidak meyakini keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri dan tujuan dari bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala wajibkan untuk berpuasa di dalamnya adalah sebuah madrasah, adalah sebuah pesantren kilat, sebuah waktu, momen yang diharapkan seorang muslim untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai di bulan Ramadan. Ketika kita masuk ke sebuah sekolah atau kita mengikuti sebuah training dengan membayar sejumlah uang, maka diharapkan setelah kita selesai dari training tersebut, kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Kita tentunya mendapatkan wawasan-wawasan yang baru. Maka itu pula yang diharapkan ketika kita masuk training di dalam bulan Ramadan. Allah menjelaskan tujuan dari adanya puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka itu adalah tujuan dari training di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW mewanti-wanti, memperingatkan tentang orang yang di siang hari bulan Ramadan tetap dia bermaksiat seperti di hari-hari yang sebelumnya. Dalam sebuah hadis yang terkenal, Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor atau perbuatan yang keji, maka Allah nggak butuh dia itu meninggalkan makannya ataupun minumnya. Di antara sebabnya adalah, teman-teman semua rahimani wa rahmakumullah, adalah karena berpuasa di bulan Ramadan tujuan utamanya bukanlah sekedar hanya untuk menahan makan dan minum, tetapi diharapkan dengan seorang itu menahan makan dan minumnya, seorang pun bisa menahan hawa nafsunya. Yang diharapkan nanti setelah bulan Ramadan dia akan terbiasa untuk menahan hawa nafsunya. Akan tetapi ketika seorang sudah menahan makannya, sudah menahan minumnya, tapi tetap nggak bisa menahan hawa nafsunya, disitulah makanya Nabi SAW katakan Allah nggak butuh dia menahan makannya ataupun minumnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya adna darajatis siyam, bahwasanya tingkatan puasa yang paling rendah kata para ulama adalah shaumul ju'i wal 'atash, puasa yang sekedar menahan lapar dan haus. Itu tingkatan puasa yang paling rendah. Kenapa? Karena itu bukan tujuan utama dari puasa. Menahan lapar, menahan haus adalah sarana supaya seorang itu mudah untuk memaksa dirinya bertakwa kepada Allah, mudah untuk mengendalikan
hawa nafsunya. Seorang ketika nggak makan, ketika nggak minum, maka dorongan untuk beraktivitas itu lemah. Untuk kerja aja malas, ngantuk. Nah ini gimana caranya? Orang sudah malas, sudah ngantuk, maksiat tetap jalan. Ini menjadi masalah. Makanya sekali lagi, di antara sebab tadi, seorang itu tetap menjadikan bulan Ramadan seperti rutinitas dia sehari-hari, bahkan seperti maksiat dia di hari-hari sebelumnya, adalah karena dia tidak mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Dan bulan Ramadan, teman-teman semua rahimani wa rahmakumullah, adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Makanya di antara nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Makanya para ulama, bahkan Nabi SAW dahulu itu selalu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi SAW selalu memurojaah atau mengulang-ulang hafalannya dengan Jibril di bulan Ramadan. Dan itu pula yang dilakukan oleh para ulama. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka itu fokus dengan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka memurojaah Al-Quranul Karim. Adanya orang-orang yang malas di bulan Ramadan, sekali lagi karena nggak tahu, karena nggak memahami bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwasanya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Lalu di ayat yang lain Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Sesungguhnya kami itu menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti dari dua ayat ini para ulama menyebutkan, menunjukkan bahwasanya malam pada bulan Ramadan adalah malam yang penuh keberkahan, hari-hari yang penuh keberkahan. Hari yang penuh keberkahan. Apa sih keberkahan? Keberkahan artinya dalam Islam adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Artinya adalah kebaikan yang banyak. Kita perhatikan, kalau ada bagi-bagi sembako, kalau ada bagi-bagi sembako gratis, pasti antriannya panjang, pasti orang-orang akan berebut, pasti, bahkan nggak sedikit terjadinya cekcok saling dorong satu sama lain. Nah ini bayangkan, bukan sembako, tapi kebaikan yang luar biasa banyaknya. Bahkan di antara malam tersebut adalah adanya malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka harusnya kita lebih semangat mengejar itu semua daripada mengejar dunia. Dan ini sayang sekali banyak diremehkan oleh kaum muslimin, dikarenakan mereka tersibukkan dengan dunia mereka, tersibukkan dengan kerjaan mereka, hingga mereka tidak mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan secara khusus, yaitu keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW idza dakhala al-ushr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Nabi SAW kalau sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian beliau menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Berarti ini adalah salah satu cara supaya kita bisa konsisten dalam beribadah di dalam bulan Ramadan, yaitu apa? Mengejar bulan Ramadan sampai di akhirnya, tidak hanya semangat di awal-awalnya. Dan inilah bedanya sebuah ibadah yang Allah Ta'ala janjikan. Sebuah ibadah yang dijanjikan oleh Allah, sering sekali pahala yang terbanyak itu diletakkan di posisi yang paling terakhir. Diletakkan di posisi yang paling terakhir. Di antaranya ketika Nabi SAW menjelaskan momen atau waktu yang mustajab di hari Jumat.
yaitu adanya sebuah waktu yang mustajab di hari Jumat, yang ketika seorang berdoa di waktu tersebut maka doanya tidak akan tertolak. Para ulama menjelaskan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu setelah asar dari hari Jumat. Dan kita tahu dalam hijriyah, dalam hitungan hijriyah, pergantian hari itu dimulai dari kapan? Setelah sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu sudah masuk ke hari yang baru. Nah, maka dari itu dijadikan, lihat, waktu yang mustajab di hari Jumat adanya kapan? Di akhir harinya, bukan di awal harinya. Lalu makanya kita perhatikan, di akhir-akhir bulan Ramadan Nabi SAW bukan malah malas, justru beliau malah makin semangat. Nah, inilah kemudian yang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin, dikarenakan kesibukan mereka, dan juga terkadang dikarenakan apa? Karena kemalasan mereka. Sebagian mereka ada yang di 10 hari terakhir bulan Ramadan mereka tersibukkan masih dengan pekerjaannya, ada yang tersibukkan dengan belanja barang-barang yang baru, ada yang tersibukkan dengan pulang kampung. Dan terkadang subhanallah ini hanya menjadi alasan-alasan dari mereka saja untuk meninggalkan ibadah. Terkadang namanya masjid, kadang di akhir-akhir bulan Ramadan sepi kalau di Jakarta, ya kan? Alasannya apa? Pulang kampung. Harusnya kalau mereka itu memang pulang kampung, harusnya masjid-masjid di kampung yang penuh, ya kan? Tapi ternyata masjid di kampung pun ikut sepi juga. Berarti masalahnya bukan apa? Bukan di pulang kampungnya, tapi pulang kampung itu dijadikan alasan seorang nggak bisa lagi sholat tarawih. Padahal itu masih bisa dilakukan di kampung dia. Kemudian begitu pula mau beli barang-barang baru, emang nggak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi beli coba di sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau khususkan 1 hari untuk membeli barang itu. Nggak mungkin kemudian setiap hari sibuk, setiap hari sibuk, setiap hari sibuk, hingga akhirnya apa? Terlalaikan. Dan adanya malam Lailatul Qadar adalah bentuk rahmatnya Allah buat kita semua. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat dengan umur yang terpendek jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Maka Allah berikan kepada kita sebuah anugerah yang namanya malam Lailatul Qadar, untuk mengejar pahala yang didapatkan oleh umat-umat yang lain yang memiliki umur yang lebih panjang. Makanya 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di sini para ulama menyebutkan, penyebutan 1000 bulan ini bukanlah sebuah pembatasan, karena Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan, tapi lebih baik lagi. 1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebih berapa? 83 tahun. Kalau lebih baik, berarti lebih daripada itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya 1000 bulan disebutkan di sini adalah dalam bentuk majas hiperbola. Maksudnya apa sih? Yaitu menunjukkan pahala yang benar-benar banyak yang nggak terhitung sama sekali. Benar-benar nggak terhitung sama sekali. Jadi ibaratkan ada 1000 bulan. Itu maksudnya apa? Banyak sekali maksudnya, nggak bisa terhitung. Adanya itu kapan? Di salah satu malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ketika kita sudah mengetahui keutamaan dari Ramadan, secara khususnya keutamaan dari malam Lailatul Qadar, maka ilmu dan wawasan yang kita ketahui ini menunggu untuk diamalkan. Kita tahu ilmu itu hanyalah sekedar sarana. Mengilmui sesuatu bukan berarti seorang mendapatkan pahala dari sesuatu tersebut. Anak contohkan, apa keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barakallahu fiik. Sebagaimana Nabi menyebutkan, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Sekarang, apakah sekedar dengan mengetahui keutamaan tersebut orang sudah otomatis dapat pahala? Sudah otomatis apa enggak? Enggak. Dia mendapatkan pahalanya kalau dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sekedar tahu aja nggak dapat pahala. Dia dapat pahalanya dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru dia dapat pahalanya. Kalau nggak dapat. Itulah namanya beramal. Bedanya dengan hanya sekedar berilmu. Contoh yang lain. Keutamaan dari sabar apa? Apa keutamaan dari sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti di antara keutamaan sabar adalah kebersamaan Allah dengan mereka. Ketika Allah sudah membersamai, berarti Allah memperhatikan, berarti Allah mengawasi, berarti Allah menolong, berarti Allah membantu, berarti Allah memberikan taufik. Itu namanya kebersamaannya Allah, luar biasa. Tetapi apakah sekedar dengan mengetahui keutamaan ini kemudian dia otomatis dibersamai oleh Allah? Enggak. Dia bakal dibersamai oleh Allah kalau dia bisa sabar. Kapan sih sabar? Sabar itu dibutuhkan di momen-momen tertentu. Kapan diantaranya? Apa sih diantara bentuk sabar? Sabar untuk tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat, kata para ulama, bukan berarti ketika kita sedang tidak bermaksiat kemudian kita katakan saya sabar sekarang, berarti saya dapat pahala. Bukan. Sabar yang mendatangkan pahala karena meninggalkan maksiat, itu pahalanya adalah ketika kesempatan untuk melakukan maksiat tersebut ada. Kesempatan untuk melakukan maksiat tersebut ada. Di antara contohnya adalah yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam itu diajak berzina oleh istrinya Aziz, Al-Aziz, istrinya raja saat itu. Dan istrinya raja saat itu, dia memiliki kekuasaan. Dan tentunya namanya istri raja, dia pasti memiliki kecantikan. Namanya orang kaya, pasti perawatan, segala macam, cantik luar biasa. Tambah lagi punya istana. Kesempatan benar-benar ada saat itu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, waqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf dan Yusuf pun berkeinginan kepada dia. Perhatikan di sini, Yusuf pun berkeinginan kepada dia, dan ini adalah sifat manusiawi. Tapi kemudian apa kata Allah? Laula amra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena Yusuf itu melihat tanda-tanda dari Allah Ta'ala, hingga akhirnya kemudian Yusuf pun mengurungkan niatnya, nggak jadi, nggak mau berzina, nggak mau dia berzina. Disitulah kemudian Yusuf mendapatkan keutamaan yang luar biasa, hingga akhirnya kemudian dia dituduh segala macam. Akan tetapi lihat posisinya Yusuf alaihissalam menolak untuk bermaksiat ketika kesempatannya itu ada. Itu yang namanya sabar dalam meninggalkan maksiat ketika kesempatannya itu ada. Inilah yang kemudian Nabi SAW sebutkan di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara golongan yang kata Nabi SAW? Rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa nasab wa qala inni akhafullah, yaitu seorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan, lalu dia itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah, yaitu dia nggak mau berzina. Perhatikan, kesempatannya ada, hawa nafsunya pun ada. Beda kalau dia diajak zinanya sama nenek-nenek misalnya, wajar dia nggak ada dorongan sama sekali. Tapi di sini dorongannya ada. Kemudian dia mengurungkan niat, dia nggak mau. Karena apa? Karena takut sama Allah. Ketika seorang meninggalkan maksiat,
Karena Allah pada kesempatan yang ada, disitulah baru dia mendapatkan kebersamaan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Di sini kembali kepada pembahasan kita, itulah arti dari mengamalkan sebuah ilmu. Sekedar tahu keutamaan sabar nggak otomatis dapat pahala sabar. Tetapi ketika dia sudah bisa mengamalkan sabarnya, barulah dia bisa dapat keutamaan sabar. Kita kembali ke pembahasan kita tentang masalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika kita sudah mengetahui keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah mengetahui keutamaan dari Lailatul Qadar, tidak kemudian otomatis kita mendapatkan keutamaan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita mendapatkan keutamaannya kalau kita mencari malam-malam tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kurang lebih mulainya malam Jumat besok ya, malam Jumat besok mulai kita beribadah. Dan para ulama menjelaskan di antara sebab utama seorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah ketika dia itu beritikaf di masjid. Makanya Nabi SAW beritikaf di masjid. Istri-istri beliau pun ikut beritikaf di masjid. Bahkan Nabi SAW kalau di masjid itu dulu beliau itu bikin tenda. Kemudian beliau beribadah di dalam tenda tersebut. Dan gak harus dengan tenda. Maka ini kita praktekkan. Nanti masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam harinya datang ke masjid itikaf. Itikaf itu ngapain sih? Itikaf itu adalah berdiam di masjid untuk beribadah. Itu itikaf namanya. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran. Ustaz baca Al-Quran capek, Ustaz setengah jam capek, sejam capek, nggak ada masalah, tutup Al-Quran, sholat lagi. Sholat apa? Ya sholat malam aja. Sholat malam aja. Nggak lama Ustaz ngantuk, anak mau tidur, tidur silahkan. Tidur 1 jam, 2 jam, bangun lagi, baca Al-Quran lagi. Nggak ada masalah sama sekali. Yang penting dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malamnya. Dia berusaha saat itu. Dan ini sebuah nasihat buat kita semua tentunya. Dan para ulama menjelaskan, walaupun itikaf adalah di antara sebab utama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi apakah orang yang tidak itikaf bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa apa enggak? Enggak itikaf, apakah bisa dapat malam Lailatul Qadar? Jawabannya bisa, nggak ada masalah. Yang penting apa? Ahya lailahu, yaitu menghidupkan malamnya. Jadi walaupun nggak datang ke masjid, nggak ada masalah. Tapi di rumah dia pun ibadah. Dia sholat di rumah, dia baca Al-Quran di rumah, dan bangunkan keluarganya. Ingat Nabi SAW tadi mengatakan, Aisyah menceritakan, Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, kemudian apa? Wa aiqadha ahlahu. Beliau itu membangunkan keluarganya, bangunin istri untuk ikut ibadah. Nah, adapun di pagi harinya gimana? Mau tidur nggak ada masalah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala dahulu itu, beliau kalau itikaf, kemudian setelah sholat subuh beliau baca Al-Quran. Setelah syuruk beliau tidur. Jadi nggak ada masalah tidur. Yang penting di malam harinya itu dihidupkan. Dan para ulama menjelaskan dihidupkan ini yaitu dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat. Mau itu baca Al-Quran, mau itu sholat, mau itu sedekah, mau itu ngobrol sama orang lain, hal-hal yang bermanfaat, nggak ada masalah, yang penting dihidupkan. Dan ini sebuah ilmu yang baik buat kita semua, yang semuanya tentunya menunggu untuk diamalkan. Nah, baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatul fitrah, yaitu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum adanya hari Idul Fitri.
Paling tidak disebutkan adalah 3 hari atau 4 hari itu sudah boleh untuk dibagikan zakat fitrah tersebut. Dan zakat fitrah, para ulama menyebutkan adanya perbedaan ulama. Apakah zakat fitrah itu disalurkan dalam bentuk uang atau disalurkan dalam bentuk makanan pokok? Dan yang sahih, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah zakatul fitr atau zakat fitrah itu hendaknya disalurkan dalam bentuk makanan pokok, tidak disalurkan dalam bentuk uang. Apa sebabnya? Karena uang, dinar, dirham di masa Nabi SAW sudah ada. Tapi tetap Nabi memerintahkan dan para sahabat pun melakukan dikeluarkannya zakatul fitr saat itu dengan gandum atau kurma. Mereka tidak dengan dinar atau dirham. Maka itu pula yang kita lakukan, kita mengeluarkannya dan para ulama mengkiaskan, yaitu dikeluarkan dengan makanan pokok. Kurma dan gandum yang dikeluarkan oleh Nabi dan para sahabat itu adalah makanan pokok orang setempat di sana. Adapun di tempat kita makanan pokoknya di sini beras. Makanya kita zakatul fitr, zakat fitrah dikeluarkan dengan beras. Nah, itulah yang kita keluarkan. Kemudian Ustadz, gimana Ustadz? Apakah boleh kemudian memberikan uangnya ke masjid? Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang ada sebuah lembaga yang menampung uangnya, kemudian nanti dibelikan makanan pokok, kemudian dibagikan dalam bentuk makanan pokok, itu nggak ada masalah. Jadi kita bisa pergi langsung ke toko, kita beli langsung berasnya, kita langsung yang bagikan, itu boleh dan itu lebih utama. Atau kita datang ke masjid, kita kasih uangnya, nanti biar masjid yang beliin, masjid yang bagiin, itu pun boleh, nggak ada masalah. Itu pun boleh, nggak ada masalah. Dan kemudian zakat fitrah, dan yang lebih menguatkan juga tentang masalah ini, zakat fitrah apakah dengan uang atau dengan makanan pokok, adalah ketika tujuan dari zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah dalam Islam itu namanya zakatul fitr. Zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Itu sudah dibahasa Indonesiakan, zakat kembali kepada fitrah. Yang sahih adalah zakatul fitr. Fitr dalam Islam itu artinya berbuka. Maka artinya adalah zakat supaya orang miskin itu bisa berbuka, bisa makan. Kapan? Di hari Lebaran. Di hari Lebaran. Makanya diberikan makanan pokok supaya orang miskin itu bisa makan nanti di hari Lebarannya. Karena adanya orang-orang miskin yang nggak bisa makan. Sedangkan dalam Islam hari perayaan cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan setiap hari perayaan selalu identik dengan apa? Dengan makanan. Antum kalau ngundang orang ke rumah, kalau antum ngundang orang ke rumah, apakah cuma antum ajak ngobrol doang? Hah? Kalau syukuran, antum punya rumah baru, syukuran ngundang orang ke rumah, yang antum lakuin apa? Apa cuma ngobrol doang gitu? Gak mungkin kan? Pasti antum sediain makanan, sediain minuman. Itu kan untuk apa? Untuk bersyukur, tasyakuran. Memang namanya mensyukuri atau merayakan sesuatu selalu identik dengan makan-makan. Kita lihat walimah, pesta pernikahan. Ada makanan? Ada. Akikah, syukuran, perayaan punya anak. Ada makanannya? Ada makanannya. Idul Adha sebagai sebuah perayaan. Ada makanannya? Ada makanannya. Itulah makanya Idul Fitri zakatnya disalurkan dalam bentuk makanan pokok supaya orang-orang fakir, orang-orang miskin bisa ikut makan di hari tersebut, bisa ikut merayakan suasana hari Idul Fitri. Waktu itu bahkan sempat ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sahur dan buka puasa tetapi tidak pakai makanan karena nggak punya makanan sama sekali? Nggak punya makanan, sahur nggak ada makanan, buka puasa pun nggak ada makanan sama sekali. Gimana katanya? Hukumnya seperti apa? Ternyata kita lihat adanya orang-orang memang kondisi ekonominya seperti itu. Disitulah makanya Islam memberikan solusi diantaranya untuk ikut merayakan adalah dengan membagikan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Dan ini adalah sebuah yang harus kita perhatikan masing-masing.
Dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, zakat fitrah memang sudah ditentukan jumlahnya. Memang sudah ditentukan jumlahnya. Kurang lebih kalau dihitung 2,5 sampai 3 kg per kepala. Per kepala. Kalau dalam satu rumah ada 5 orang misalkan, maka 5 dikali 3, paling tidak 15 kg. Tetapi Ustaz, apakah boleh lebih? Boleh, nggak ada masalah. Nggak harus tepat segitu, nggak ada masalah. Antum beliin beras 50 kilo misalkan antum kasih, nggak ada masalah, sebagai bentuk sedekah. Apalagi kalau orang yang punya kelebihan harta, untuk dia bersedekah dengan harta yang lebih, kenapa enggak? Tujuannya kenapa 2,5 sampai 3 kilo, itu maksudnya supaya tidak memberatkan buat orang-orang yang mungkin hartanya pas-pasan. Tapi kalau orang yang hartanya lebih, dia lebihkan untuk membantu orang lain. Ingat Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, dan tambah lagi beliau dermawan di bulan Ramadan. Maka jadikan itu sebuah kesempatan untuk bersedekah. Maka semoga yang disampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ana sebutkan ini keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, yang tujuannya supaya kita nanti bisa mengamalkannya, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ingat sekali lagi, bulan Ramadan bukan cuma sebuah waktu yang hanya dilewatkan gitu aja, tetapi ini adalah sebuah pesantren, sebuah sekolah untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini. Maka berusahalah untuk beribadah dengan rajin, untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Aktafi bihadza. Biasa ada pertanyaan? Baik, sebelum kita tutup, kalau ada punya pertanyaan, anak silakan. Tafadhol. Ya. Nah, ada sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sebuah kecelakaan bagi orang yang keluar dari bulan Ramadan sedangkan dosanya itu belum diampuni. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena kesempatan untuk diampuni dosa dalam bulan Ramadan itu sangat-sangat banyak. Kalau orang keluar dari bulan Ramadan sampai gak diampuni dosanya, berarti memang gak ibadah sama sekali di Ramadan. Itulah makanya didoakan kecelakaan bagi dia, karena berarti orang tersebut gak ada keinginan sama sekali untuk menghapuskan dosanya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Yang lain lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Di hadis yang lain lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Itu baru diantara beberapa hadis ya. Hadis yang lain lagi, akan adanya orang-orang nanti di hari kiamat di neraka yang dibebaskan dari neraka gara-gara amalan yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar. Belum lagi sebab-sebab dari penghapusan dosa yang lainnya yang secara khusus di bulan Ramadan, dan dari ibadah-ibadah yang umum. Dari sholat aja, para ulama menyebutkan dari sholat sendiri itu kurang lebih ada 10 tempat ampunan dari sholat sendiri. Dari ketika wudhu, Nabi SAW sudah menjanjikan ampunan. Dari seorang menjawab azan, Nabi SAW sudah menjanjikan ampunan. Dari seorang berjalan ke masjid, Nabi sudah menjanjikan ampunan. Dari kemudian sholat berjamaah, Nabi sudah menjanjikan ampunan. Kemudian ketika seorang menunggu satu sholat ke sholat yang lain, Nabi menjanjikan ampunan. Dari ketika rukuk dan sujudnya seorang, Nabi menjanjikan ampunan. Kemudian dari seorang mengucapkan amin bersama imam, Nabi menjanjikan ampunan di situ. Dan yang lainnya.
Jadi sebab dari ampunan itu banyak, luar biasa. Kalau seorang sampai selesai bulan Ramadan belum diampuni sama sekali, berarti namanya apa? Emang nggak pernah ibadah sama sekali namanya. Emang nggak ada kemauan sama sekali untuk menghapuskan dosanya. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.